Saudara-saudari terkasih, audiensi umum pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 diadakan pukul 10 di Aula Paulus ke-6. Dalam audiensi tersebut, Paus melanjutkan rangkaian katekese tahun jubileum dengan tema Yesus Harapan Kita dan memusatkan permenungan pada tema penyerahan. Siapa yang kamu cari? Dari Yohanes bab 18 ayat 4. Berikut ini saya bagikan katekese tersebut. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita berhenti sejenak untuk merenungkan sebuah peristiwa yang menandai awal sengsara Yesus saat penangkapannya di Taman Getsemani. Penginjil Yohanes dengan kedalaman yang khas tidak menampilkan Yesus yang ketakutan, melarikan diri atau bersembunyi, melainkan ia menunjukkan seorang yang bebas, yang maju ke depan dan berbicara, menghadapi dengan terbuka saat di mana cahaya kasih terbesar dapat dinyatakan. Yesus yang mengetahui semua yang akan menimpanya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Yesus tahu, namun ia memilih untuk tidak mundur. Ia menyerahkan dirinya. Bukan karena kelemahan, melainkan karena kasih. Kasih yang begitu penuh, begitu matang, sehingga tidak takut akan penolakan. Yesus tidak ditangkap, ia membiarkan dirinya ditangkap. Ia bukan korban penangkapan, melainkan pencipta sebuah pemberian. Dalam tindakan ini terkandung sebuah harapan keselamatan bagi kemanusiaan kita, bahwa dalam saat tergelap sekalipun, seseorang tetap dapat bebas untuk mengasihi hingga tuntas. Ketika Yesus menjawab, "Akulah Dia," para prajurit jatuh ke tanah. Ini merupakan momen misterius, sebab ungkapan ini dalam Wahyu Kitab Suci mengingatkan kita pada nama Allah sendiri. Aku adalah Aku. Yesus menyatakan bahwa kehadiran Allah justru hadir di tempat di mana manusia mengalami ketidakadilan, ketakutan, dan kesepian. Di sanalah cahaya sejati siap untuk bersinar, tanpa takut ditelan oleh kegelapan yang merayap. Di tengah malam, ketika segalanya tampak runtuh, Yesus menunjukkan bahwa harapan Kristiani bukanlah pelarian, melainkan keputusan. Sikap ini lahir dari doa yang mendalam, bukan doa agar bebas dari penderitaan, melainkan doa untuk memperoleh kekuatan agar tetap bertahan dalam kasih, sadar bahwa hidup yang diberikan secara bebas karena kasih tidak dapat dirampas oleh siapapun. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Pada saat penangkapannya, Yesus tidak mengutamakan keselamatan dirinya. Ia hanya ingin agar para sahabatnya bebas. Hal ini menunjukkan bahwa pengorbanannya sungguh adalah tindakan kasih. Yesus membiarkan dirinya ditangkap dan dipenjarakan hanya supaya para muridnya bisa tetap bebas. Yesus menjalani setiap hari hidupnya sebagai persiapan untuk saat yang dramatis sekaligus agung ini. Karena itu, ketika waktunya tiba, ia memiliki kekuatan untuk tidak melarikan diri. Hatinya tahu bahwa kehilangan hidup demi kasih bukanlah kegagalan, melainkan memiliki kesuburan misterius. Bagaikan sebutir gandum yang jatuh ke tanah, tidak tinggal sendirian, melainkan mati dan menghasilkan buah. Yesus pun merasakan kegelisahan menghadapi jalan yang tampaknya hanya menuju kematian dan akhir.
Namun, ia yakin bahwa hanya hidup yang lenyap demi kasihlah pada akhirnya akan ditemukan kembali. Inilah harapan sejati, bukan menghindari penderitaan, melainkan percaya bahwa di tengah derita paling tidak adil pun, tersembunyi benih kehidupan baru. Dan kita, betapa sering kita berusaha mempertahankan hidup, rencana, dan keamanan kita, tanpa menyadari dengan begitu kita justru tetap sendirian. Logika Injil berbeda, hanya apa yang diberikan atau dibagikan yang dapat tumbuh. Hanya kasih yang tulus yang dapat menumbuhkan kembali harapan, bahkan di tempat yang tampak hilang segalanya. Injil Markus juga menceritakan tentang seorang pemuda yang ketika Yesus ditangkap, melarikan diri dengan telanjang. Sebuah gambaran yang misterius namun sangat kuat. Kita pun dalam usaha mengikuti Yesus mengalami saat-saat ketika kita terkejut dan kehilangan semua pegangan. Saat-saat itulah yang paling sulit, saat kita tergoda untuk meninggalkan jalan Injil, karena kasih tampak seperti perjalanan yang mustahil. Namun pada akhir Injil, justru seorang pemuda yang mewartakan kebangkitan kepada para wanita. Kali ini tidak lagi telanjang, melainkan mengenakan jubah putih. Inilah harapan iman kita. Dosa dan keraguan kita tidak menghalangi Allah untuk mengampuni kita dan membangkitkan kembali keinginan kita untuk mengikutinya, menjadikan kita mampu memberikan hidup bagi orang lain. Saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar menyerahkan diri pada kehendak baik Bapa, membiarkan hidup kita menjadi jawaban atas kebaikan yang telah kita terima. Dalam hidup, tidak perlu kita memiliki kendali atas segalanya. Cukuplah memiliki setiap hari untuk mengasihi dengan bebas. Inilah harapan sejati, bahwa dalam gelapnya pencobaan, kasih Allah menopang kita dan menumbuhkan dalam diri kita buah kehidupan kekal.